KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, maka KPU punya kewajiban untuk dua, yaitu teguran lisan dan teguran tertulis. Ini ruang kosong. Tadi memang agak sedikit Pak Ketua Bawaslu menyampaikan ada ruang yang menilai, yaitu DKPP. Sebenarnya ini terlalu kita menganggap bahwa seseorang sudah terhukum seperti itu kalau kita menganggap ini. Saya malah menilai begini, Bung Hadi, bahwa di sisi lain apa yang dilakukan oleh Bawaslu benar, di sisi lain apa yang dilakukan oleh KPU benar, tetapi agak sedikit saya agak bingung ya. Benar yang dilakukan mereka sesuai dengan undang-undang, cuman saya bingungnya mereka melakukan pemeriksaan tersebut berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2013. Undang-undang diterbitkan tanggal 1 nomor 1 tahun 2015. Itu yang memang agak rancu yang dilakukan oleh KPU. Makanya saya bercerita dengan teman-teman KPU, sandaran kalian apa dalam melaksanakan? Sandaran kami PKPU nomor 25 tahun 2013. Saya bilang kok undang-undang 2015 kalian menyatakan seperti itu? Yaitu perintah KPU RI bahwa kami melaksanakan itu. Oke, kalau itu perintah KPU RI, kalian melaksanakan tersebut, acuannya apa dasar hukumnya? Kalian lembaga negara, penyelenggara yang harus punya dasar hukum untuk melakukan ini. Ya, kami mengatakan bahwa ini setelah hasil konsultasi dengan KPU RI. Hasil konsultasi dengan KPU RI, laksanakan PKPU nomor 25 tahun 2013. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalian penyelenggara negara, kalian penyelenggara yang harus melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Nggak bisa kalian mengatakan bahwa laksanakan itu berdasarkan hasil konsultasi. Nah, coba kalau ini terjadi di kemudian hari, calon yang direkomendasi oleh Bawaslu tiba-tiba misalnya menang dan kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah mengatakan bahwa calon lain yang merasa dirugikan, bahwa calon tersebut seharusnya tidak mengikuti. Ini kan akan berakibat hukum di kemudian hari. Nah, berikutnya tentang persoalan yang dikategorikan, saya bilang tadi, ini ruang kosong. Ruang kosong, apakah rekomendasi? Timbul pertanyaan, apakah rekomendasi tersebut mati? Tidak, buat saya rekomendasi tersebut tidak mati. Tetap hidup. Masih hidup rekomendasi tersebut. Yang diperintahkan oleh undang-undang bahwa KPU paling lambat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Tidak ada perintah dalam undang-undang bila mana KPU setelah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, maka dengan sendirinya rekomendasi tersebut mati. Tidak mati. Artinya hidup seperti masih apa? Hidup rekomendasi. Karena artinya yang disampaikan oleh undang-undang tersebut, ruang itu diberikan pada teguran lisan dan teguran tertulis. Jadi Bawaslu tetap wajib memberikan teguran lisan dan tertulis. Wajib. Bila mana? Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, ada kode etik yang mengatur. Nah, takutnya dalam kode etik tersebut, dalam putusan DKPP beberapa referensi putusan DKPP menyatakan bahwa melanggar kode etik, ya, dihukum melanggar kode etik karena tidak melaksanakan hal-hal tertentu yang diuraikan di bawah, misalnya rekomendasi Bawaslu. Itu contoh ya. Nah, makanya saya sering berdiskusi, ruang kosong ini kemana? Rekomendasi Bawaslu ini mengatakan bahwa kami masih bisa memberikan teguran lisan dan teguran tertulis, bahwa kalian harus menjalankan rekomendasi. Isi dari teguran tertulis kan hanya simpel, kalian wajib melaksanakan rekomendasi kami. Karena undang-undang memberikan dalam norma undang-undang tersebut, pasal tersebut disebutkan bahwa paling lambat 7 hari KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Tidak ada penguraian di bawah setelah pasal tersebut. Bila mana KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, maka rekomendasi dianggap tidak berlaku lagi. Tidak ada. Makanya menurut saya coba buka referensi. Ini rekomendasi masih hidup loh. Nah, cuman memang seperti dikatakan oleh Ketua Bawaslu tadi, bahwa ini ada lembaga yang menilai. Nah,
hasil penilaiannya seperti apa nanti? Ya tentu ada efek samping. Takutnya begini, Bung Hadi, saya coba untuk diskusi dengan para penyelenggara. Seandainya ini dibawa ke ranah DKPP seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi, tertuang dalam pertimbangannya bahwa melanggar kode etik karena tidak melakukan ini, kesalahan kan diuraikan di putusan DKPP. Nah, siapa yang akan melaksanakan berikutnya? Tentu saja perintah undang-undang, bila mana KPU kabupaten kota berhalangan, maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pemilu, maka KPU satu tingkat di atasnya melaksanakan, mengambil alih. Itu undang-undang masih ada seperti itu, mengambil alih pelaksanaan. Nah, apakah ini akan bergulir terus rekomendasi ini? Karena ini menyangkut, pertama menyangkut nasib calon peserta, nasib peserta pemilu. Dan ini juga pertaruhan antara integritas penyelenggara. Di sisi lain nasib seorang peserta pemilu dikorbankan. Nah, di sisi lain pengujian integritas seorang penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, apakah hanya sampai seperti itu? Nah, begitu juga dengan KPU. Nah, kalau KPU saya menilai bahwa sampai dengan detik tadi, sebelum saya menuju ke studio, saya coba buka buku. Loh, kok KPU juga memakai aturan? Harusnya KPU cukup berlindung di Undang-Undang Nomor 10 2016. Ada di situ tertulis pasal 140 yang menjelaskan bahwa memeriksa dan memutus. Ini kok memakai referensi PKPU nomor 25 yang notabene undang-undangnya belakangan terbit, PKPU-nya yang duluan terbit. Dan hanya untuk pemilu legislatif. Nah, saya tidak tahu apakah itu untuk pemilu legislatif atau untuk pemilihan kepala daerah. Cuman seharusnya seyogianya KPU menjadikan dasar hukum aturannya yaitu peraturan Komisi Pemilihan Umum setelah undang-undang terbit. Bukan mengambil undang-undang lama. Coba tanya sama KPU Kabupaten Gorontalo. Apakah mereka punya dasar hukum dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara? Dasarnya apa? PKPU nomor 25. Nah, dasarnya coba buka PKPU. Apa isi PKPU nomor 25? Jelaskan PKPU nomor 25. Makanya saya tanya kepada penyelenggara, kalian seharusnya, saya juga mantan penyelenggara, sesuatu yang kita konsultasikan ke KPU RI selalu ada dasar hukumnya, minimal ada surat yang menyatakan kalian mengikuti ini. Tetapi yang setahu saya pernah diskusi dengan salah satu penyelenggara mengatakan bahwa tolong ikuti surat kami kepada KPU Sulteng. Loh, kalian menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Gorontalo, kalian menyuruh mengikuti surat KPU RI ke KPU Sulteng. Ini kan tidak masuk akal. Jadi terkadang jawabannya tidak berdasar hukum, sehingga apapun rekomendasi Bawaslu, apapun keputusan KPU kita hormati, tetapi ada keraguan yang muncul dalam pemikiran saya. Apakah ini berlandaskan hukum atau aturan? Ingat, ada pasal yang mengatur bila mana penyelenggara, di dalam pasal tersebut saya lupa pasal berapa, bila mana meloloskan calon peserta atau calon pasal 180 calon yang tidak memenuhi syarat dipidana. Ancamannya 3 tahun lebih. Ya. Nah, begitu juga bila penyelenggara meloloskan calon yang tidak meloloskan calon yang memenuhi syarat, itu pidana. Jadi penyelenggara antara KPU dan Bawaslu, kalian adik-adik saya, ya mudah-mudahan ini tidak akan berhadapan dengan hukum, karena pasti kalian akan berhadapan dengan persoalan hukum. Ini menyangkut hajat hidup orang, menyangkut stabilitas daerah, dan menyangkut persoalan sudah berbeda penafsiran, tetapi kalian mempertahankan hal-hal yang tidak berdasar gitu loh. Nah, ini ruang kosong, itu yang saya katakan tadi. Makanya pemikiran saya sama dengan Ketua Bawaslu Provinsi. Ini ruang kosong. Setelah teguran lisan, teguran tertulis, apa lagi? Rekomendasi masih hidup. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan teguran-teguran ini tetap tidak diarahkan. Ya, itu seperti dikatakan etik, kode etik penyelenggara. Hanya kode etik aja? Ya, penyelenggara. Tetapi dalam kode etik itu kan
dirumuskan seseorang diputus bersalah tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Jadi ini antara KPU dan Bawaslu sangat bertolak belakang, tetapi kita hargai keputusan mereka. Nah, makanya saya bilang kepada teman penyelenggara KPU, kalau kalian mau melaksanakan mau meriksa, mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu, kalian bersandarlah di undang-undang. Tidak perlu kalian bersandar di undang-undang yang sudah tidak dipakai lagi atau mungkin tidak berlaku. Anak kecil saja mengetahui setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terbit, maka yang muncul itu adalah penjabaran PKPU yang berikutnya gitu. Nah Pak Salodin, nah kalau misalkan PKPU nomor 25 ini tidak layak menjadi rujukan, tapi setelah itu juga tidak ada lagi petunjuk teknis pelaksanaan untuk menindaklanjuti rekom Bawaslu dalam hal pelaksanaan pilkada. Nah, kemana